Wirata Parwa. Wirata Parwa yang mengisahkan tentang pengasingan serta penyamaran Pandawa dan Drupadi selama 1 tahun di negeri Wirata. Sepertinya masa penyamaran ini akan segera kita mulai. Kita tidak bisa terus bersembunyi, apalagi kita bersama-sama. Seluruh kerajaan Arya telah mengetahui keberadaan kita. Mereka akan mencari 5 orang putra dan 1 orang perempuan. Maka dari itu, kita harus bersembunyi. Jadi, kita memerlukan penyamaran baru untuk 1 tahun ke depan. Dan hal tersebut harus selalu kita ingat. Jangan sampai terlupakan. Jika ada yang menanyakan tentang dirimu, apakah jawabanmu? Aku tidak bisa berbohong, Bima. Jika ada yang menanyakanku, maka aku akan tetap tenang. Jika dengan cara itu semua tidak cukup. Itu akan membongkar semua rahasia kita. Saya kalau berbohong hanya untuk 1 tahun saja. Aku tidak bisa berbohong, Natula. Jika aku berbohong, kita akan berikan jiwa. Tuanku, pastinya setiap pasangan itu memiliki nama samarannya masing-masing. Aku juga memiliki banyak nama samaran. Mulai dari sekarang, aku akan memberikan kamu nama Marti Kanka. Itu akan menjadi identitasmu untuk kedepannya nanti. Ketika seseorang bertanya denganmu, bisakah kau menjawabnya dengan tenang? Ya sudah, jika Drupadi sudah memberikanku nama, maka itu akan menjadi identitasku. Dengan cara yang sama, aku akan memberikan kalian semua nama samaran. Itu akan menjadi identitas kalian untuk 1 tahun ke depan. Tidak, Pancali. Madawa telah memberikan nama itu padaku. Lalu, nama apa yang diberikan kepadamu? Aku tidak ingat, tapi kata Basudewa, Arjuna terlihat cantik dengan nama itu. Kenapa? Ada yang khusus dengan nama itu? Istimewa, Pancali. Nanti kau juga akan tahu. Sebaiknya kau sembunyikan dulu pakaianmu sebelum Arjuna mengambilnya. Setelah 1 tahun, kami akan kembali mengambil senjata kami. Kami akan menyerang dinasti Kuru. Lindungilah kami. Di negeri Wirata, penyamaran Pandawa dan Drupadi dimulai. Ketika penyamaran Pandawa dan Drupadi di kerajaan Wirata, Arjuna menyamar sebagai seorang wandu yang mengajar tari bernama Rihanala. Lagi Rihanala, aku lelah. Kau terlalu terlihat cepat lemah, Putari. Bagaimana dirimu bisa kuat dengan cara menari? Cobalah latih dirimu dengan persenjataan agar kamu lebih kuat. Baiklah Utara, kalau kau memang sekuat itu, buktikanlah dengan menari. Aku seorang pangeran, mana mungkin aku bisa menari? Dan menari pun bisa membantu kesatria pengguru. Hihi. Kesatria menari medan perang? Tentu saja pangeran, angkatlah pedangmu itu dan coba lukai aku. Kita lihat keajaiban sebuah tarian. Hihi. Sementara itu, Drupadi yang menyamar sebagai seorang penata rias atau yang melayani Ratu Sudesna yang bernama Malingi. Kenapa ada ladu di sini? Kenapa ada makanan manis seperti ini di kamarku? Bawa pergi cepat.
Yang mulia Ratu, jika kau mengizinkan, aku keluar kota sebentar saja. Tentu saja, Tuan Putri Utari akan beristirahat. Palingi, apakah kau sudah selesai menghias rambutku? Sudah, Yang Mulia. Hei Malingi, mau kemana kau? Yang Mulia Ratu, hari ini aku akan melaksanakan puasa, dan matahari juga sudah mulai terbenam. Jika engkau mengizinkannya, aku akan melaksanakan doa hari ini. Tunggu dulu. Pertama, kau harus bawa minuman ini kepada kakak tertuaku. Cepat. Mohon maaf Yang Mulia, aku hanyalah seorang pelayan, dan tugasku hanyalah menata rambutmu, bukan menjadi tanggung jawabku untuk melayani kakakmu. Tidak seorang pun menolak patuh kepada Panglima Kicak, dan kau saat ini berada di bawah perlindungan Menteri Kanka. Dan untuk beberapa alasan, Raja sangat menyukainya. Jadi, bawakan minuman ini kepada kakak tertuaku. Di sisi lain, Duryodhana mencoba mencari keberadaan para Pandawa di seluruh kerajaan, namun tidak berhasil ditemukan. Paman, di manakah kita mencari para Pandawa, Paman? Apakah di Nirwana? Keponakanku, jika mereka bersembunyi di Nirwana, apa keahlian mereka? Coba kita pikirkan, pasti mereka bersembunyi di suatu kerajaan. Tapi di mana para Pandawa, Paman? Keponakanku, coba kau pikirkan, kerajaan mana yang terkenal akhir-akhir ini? Dan Yudhishthira pasti paling sejati dengan kerajaan. Mungkinkah mereka bersembunyi di kerajaan Wirata? Coba kau cari tahu, keponakanku. Selamat datang, Raja Gandhara. Selamat datang, Pangeran Mahkota. Aku menyambut kalian. Raja Wirata, semoga kerajaanmu semakin makmur dan berjaya. Terimalah salam dari. Apa yang membuat kedatangan kalian ke sini, Raja? Dalam 500 tahun terakhir ini, kerajaan Gandhara maupun Hastinapura tidak pernah mengunjungi lagi kota Matsya ini. Tidak begitu, Yang Mulia. Selama 1 tahun ini, 5 anak Pandu dan seorang istrinya telah berada di bawah perlindungan. Aku tidak pernah memberikan perlindungan kepada siapapun, Raja Gandhara. Yang Mulia Wirata, para Pandawa telah menghina Hastinapura. Jika kau tetap menyembunyikannya, maka kau akan berhadapan dengan Hastinapura. Aku tidak takut pada apapun, Pangeran Duryodhana. Silakan saja kau datangkan seluruh pasukanmu ke kerajaan. Kecantikan dari istri Pandawa tak dapat ditandingi oleh siapapun. Jika ada wanita cantik selain dia di kotamu, maka bawalah ke sini, wahai Panglima Kicak. Ini bukanlah kerajaan Hastinapura, Pangeran Dursasana. Tidak ada perlakuan wanita yang seperti itu di sini. Raja Wirata, jagalah batasanmu. Jangan sampai engkau melewati batasanmu. Kau! Yang Mulia, tidak perlu ada pertempuran untuk kali ini. Kalau pangeran kami dapat menemukan kelima putra Pandu, kami akan segera membawakannya kepada kami. Kita, Raja Wirata memiliki pendapat yang berbeda, Panglima Kicak. Yang Mulia, tidak ada alasan untuk kita menjadikan bangsa Kuru sebagai musuh kita. Pangeran siapapun, dari negeri siapapun yang datang ke kerajaan Matsya harus menunjukkan jati dirinya.
Sementara itu, Panglima Kicak menemui Drupadi. Wahai Ratu Drupadi, aku sudah tahu identitasmu yang sebenarnya. Wahai Malinggi. Hahaha, kau dan kelima Radawa yang merupakan sang putra Pandu telah menyamar di sini. Kalau saja identitasmu sudah diketahui, kau akan mengulangi pengasingan selama 12 tahun bersama para Pandawa tersebut. Akulah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu. Datanglah ke kamarku malam ini. Akan kucarikan cara untuk dirimu bisa selamat dan tidak diketahui oleh para Kurawa. Ketika Panglima Kicak bertemu dengan Drupadi dan memberitahu kelicikan yang akan terjadi, Drupadi menceritakan semuanya kepada Pandawa. Lalu mereka sedang menyusun strategi untuk membunuh Panglima Kicak supaya penyamaran mereka tidak akan terungkap. Yang mulia, kami sangat bersyukur bisa bertemu orang seperti ini. Yang mulia Yudhistira, saat kau datang ke sini bersama saudara-saudaramu, disitulah aku sudah berjanji bahwa akan melindungimu dan saudara-saudaramu. Tapi untuk sekarang ini, aku sarankan kau dan seluruh saudara-saudara kau untuk pergi meninggalkan kota Matsuri. Karena Pangeran Duryodhana akan membawa pasukannya bersama pasukan Hastinapura untuk menyerang kalian semua. Ini sudah diatur untuk membuat masa pengasingan kita sia-sia. Menurutku, jika pasukan Kuru berada di luar kota Wirata, penyamaran kita akan segera berakhir. Jika Duryodhana tidak mengetahui kita selama 12 jam, maka peperangan ini adalah milik kita. Tidak mungkin. Aku tidak pernah menepati janjiku. Karena itu adalah kekalahan bagi kita semua. Sekarang, pergilah ke arah barat melalui jalan rahasia. Tidak, Yang Mulia. Kami tidak akan mengabaikan tugas. Kami akan melakukan perang ini bersama-sama. Dan terbunuhlah Panglima Kicak. Paman, di manakah keberadaan para Pandawa, Paman? Karena matahari sudah mulai terbenam. Sudah aku bilang, Pandawa pasti bersembunyi di kerajaan Allah. Pangeran, lepaskanlah anak panahmu sekarang juga. Tidak, Ryanala. Aku tidak mungkin melawan pasukan sebanyak itu. Lindungilah aku dan antarkan aku ke benteng. Jika kau ingin menjadi kesatria yang tangguh seperti Arjuna, maka angkatlah senjatamu itu. Cepat, Pangeran. Kau bilang Arjuna kesatria sejati? Kesatria mana yang bersembunyi di dalam benteng? Ya, memang pelindungannya akan diberikan oleh mereka yang berani mengangkat senjata terlebih dahulu, Pangeran. Tidak, Ryanala. Aku tidak dapat melakukan itu. Mereka terlalu banyak, dan jumlah kita sedikit. Lindungilah aku, Ryanala. Hahaha, lihatlah seorang pangeran utara. Dia berlindung di balik perlindungan seorang perempuan. Berikan kami perintah untuk memulai peperangan Bismaya. Raja Gandhara, masalahnya Raja Wirata belum menunjukkan pasukan khusus. Kalau Raja Wirata belum senjata diri, bagaimana cara kita mau menyerang? Tapi serangan awal di bentengnya sudah dimulai. Bismaya yang agung. Kenapa ada peperangan? Siapa yang memerintahkannya? Hanya pasukan Hastinapura yang mampu menerima perintah dari Bismaya. Bunyikan trompetnya, keponakan. Karena peperangan sudah akan dimulai. Arjuna, keluarkanlah busur gandiwamu. Karena akan segera membunuhmu. Paman, kita harus bisa habisi mereka, Paman. Baiklah, keponakan. Bisma yang agung.
berikan perintah kami. Aku tidak bisa melawan seorang wanita, Raja Gandhara. Hanya bila seorang kesatria yang datanglah, baru aku bisa mengangkat senjataku dan melawan. Ini pasti suara busur Gandiwa dari Arjuna. Iya, Pangeran Duryodhana. Ini adalah suara gema dari busur sang Arjuna. Apakah hatimu merasa khawatir, Duryodhana? Bagaimanakah caramu menyelamatkan dirimu hari ini? Sebelum peperangan ini dimulai, salam dariku, kakek Bisma. Salam, diberkatilah kau nak. Aku Arjuna, aku putra dari Pandu. Aku memiliki kemampuan memanah karenamu. Wahai Duryodhana, aku telah lama menunggu kehadiranmu. Hari ini, aku akan mengajarkan bagaimana hukum dalam peperangan. Arjuna, tidak perlu lagi ada peperangan, karena itu akan membuatmu sia-sia saja. Karena masa pengasinganmu telah gagal, Arjuna. Rencanamu lah yang sebenarnya gagal, Pangeran Duryodhana. Masa pengasinganmu lah yang telah gagal, Arjuna. Jika kau bertindak sembarangan, maka akan kuhancurkan kau. Perang pun dimulai dengan penyerangan Duryodhana kepada Arjuna yang ditandai dengan kedatangan Raja Angga Karna. Wahai Arjuna, apakah kau pikir memperlihatkan kemampuan memanahmu di depan petarung gada terlihat hebat? Musuhmu sekarang aku, Arjuna. Lawanlah aku, Arjuna. Temanku Karna, pesatkanlah senjata angkasamu sekarang juga. Arjuna, hentikanlah peperangan ini. Jauhkanlah mata kakek tuamu ini dari pemandangan yang mengerikan ini. Pertempuran antara Arjuna dan Karna pun telah berakhir, dan Pandawa mengakhiri masa penyamaran mereka.